Apple dikabarkan akan merilis produk laptop MacBook dengan layar sentuh atau touchscreen OLED pada tahun ini. Di mana teknologi ini mengusung tampilan Dynamic Island seperti yang telah diterapkan pada iPhone. Raksasa teknologi Amerika Serikat Apple Inc. dikabarkan akan merilis produk laptopnya yaitu MacBook dengan layar sentuh atau touchscreen OLED pada tahun ini. Di mana teknologi baru ini nantinya akan mengusung tampilan Dynamic Island seperti yang telah diterapkan pada iPhone sekaligus menggunakan notch atau poni yang tersedia di generasi terdahulu. Dengan adanya perubahan tampilan tersebut, besar kemungkinan Dynamic Island di MacBook akan memberikan pengalaman lebih interaktif. Bahkan kemunculan MacBook layar sentuh ini diyakini mampu mendorong Apple untuk memperbarui macOS agar lebih ramah pada gestur sentuhan. Selain itu, opsi berbasis sentuhan juga akan diintegrasikan di seluruh macOS dengan fitur-fitur yang dapat ditemukan di iPad seperti gestur mencubit untuk memperbesar atau memperkecil tampilan konten nantinya bisa ditemukan di MacBook versi layar sentuh. Perubahan lainnya yang terjadi ialah dari sisi chip dengan dibekali M6 Pro dan M6 Max yang dibangun di atas proses 2nm milik Apple. Adapun model MacBook Pro OLED diperkirakan akan diluncurkan menjelang akhir tahun 2026. Dengan adanya kabar Apple merilis MacBook Pro pada pekan depan, pihak manajemen secara resmi akan merencanakan dua pembaruan MacBook di tahun 2026, yaitu pada awal tahun dan akhir tahun mendatang. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, WhatsApp kembali menghadirkan verifikasi email dan fitur password baru di versi beta untuk Android. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat keamanan serta mempermudah pemulihan akun para pengguna. Aplikasi pesan singkat WhatsApp kembali mengumumkan pembaruan fitur terbarunya melalui versi beta Android 2.23. Dalam pembaruan ini, WhatsApp menghadirkan opsi pelindungan akun menggunakan alamat email sebagai metode verifikasi tambahan, dirancang untuk memudahkan pengguna mendapatkan kembali akses pada akun mereka jika pengguna tidak menerima kode verifikasi 6 digit. Kondisi ini biasanya terjadi saat pengguna tidak memasang kartu SIM di perangkatnya atau mengalami kendala jaringan sehingga kode verifikasi tidak masuk. Dengan hadirnya fitur tersebut, pengguna dapat menambahkan alamat email yang terdaftar untuk memverifikasi identitas, sehingga mempermudah proses pemulihan akun dengan cepat, aman, dan tanpa penundaan. Selain itu, langkah ini juga menjadi alternatif bagi pengguna agar tetap mengakses akun dalam keadaan darurat. Dengan kata lain, melalui pembaruan tersebut, WhatsApp ingin menawarkan cara baru bagi pengguna untuk meningkatkan keamanan akun dengan fitur-fitur baru yang tengah dikembangkan untuk melindungi akun dari akses tidak terverifikasi. Adapun WhatsApp menambahkan lapisan keamanan tambahan pada proses pendaftaran akun dengan memperkenalkan fitur kata sandi berupa rangkaian karakter alfanumeric yang dapat dipilih dan diatur pengguna melalui pengaturan aplikasi. Meski demikian, fitur pengaturan kata sandi ini bersifat opsional, sehingga pengguna dapat memilih apakah akan menggunakan lapisan perlindungan tambahan atau tidak sama sekali. Bagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, emiten perbankan PT Bank CIMB Niaga Tbk membukukan laba bersih tahun berjalan secara konsolidasi senilai Rp6,93 triliun di sepanjang tahun 2025. Di mana capaian ini naik tipis 0,53% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp6,9 triliun. Capaian kinerja tersebut didorong oleh pendapatan bunga senilai Rp24,67 triliun atau meningkat 1,83% dari Rp24,24 triliun di tahun sebelumnya. Sementara itu, pendapatan bunga bersih emiten berkode saham BNGA tercatat mencapai Rp13,48 triliun atau tumbuh 1,58% year on year. Presiden Direktur PT CIMB Niaga Tbk Lani Darmawan mengatakan bahwa hasil kinerja perseroan pada tahun 2025 mencerminkan konsistensi performa serta kesehatan fundamental bisnis bank. Oleh karena itu, pihak manajemen akan terus membina hubungan dengan nasabah yang lebih erat sekaligus meningkatkan pengalaman nasabah secara keseluruhan melalui layanan digital.
Emiten taksi PT Bluebird Tbk memaksimalkan momentum Ramadan dan Idul Fitri 2026 dengan memperkuat kesiapan operasional di seluruh jaringan layanan. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi pola perjalanan masyarakat yang semakin terkonsentrasi pada periode jelang dan setelah Lebaran. Emiten taksi PT Bluebird Tbk memaksimalkan momentum Ramadan dan Idul Fitri 2026 dengan memperkuat kesiapan operasional di seluruh jaringan layanan. Di mana strategi ini ditempuh untuk mengantisipasi pola perjalanan masyarakat yang semakin terkonsentrasi pada periode jelang dan setelah Lebaran. Chief Marketing Officer PT Bluebird Tbk Monita Murdani mengatakan bahwa berusaha memastikan ketersediaan lebih dari 25.000 armada yang tersebar di lebih dari 1.300 pangkalan di seluruh Indonesia dengan fokus utama diarahkan pada titik-titik mobilitas tinggi seperti pusat perbelanjaan, kawasan kuliner, area residensial, hotel, hingga simpul transportasi utama seperti bandara, stasiun, dan terminal. Selain penguatan armada, emiten berkode SAM BIRD ini juga mengoptimalkan fitur pada aplikasi My Bluebird, antara lain advance booking untuk pemesanan terjadwal dan fixed price guna memberikan kepastian tarif di tengah potensi kepadatan lalu lintas, termasuk menggulirkan promo Ramadan serta kolaborasi dengan mitra F&B agar pelanggan tetap bisa berbuka puasa di perjalanan. Dengan kombinasi kesiapan armada, optimalisasi digital, serta ekspansi layanan non-taksi, pihak manajemen membidik peningkatan kinerja pada periode mudik Lebaran 2026 yang diproyeksikan menjadi salah satu fase tersibuk bagi industri transportasi dalam negeri. Berbagi sumber, IDX Channel. Manajemen PT Vauxhall Electric Tbk memandang outlook tahun 2026 secara lebih optimistis, di mana emiten yang bergerak di industri kabel ini mengejar pertumbuhan pendapatan dengan target kenaikan double digit dibandingkan capaian 2025. Direktur Utama PT Vauxhall Electric Tbk, Hua Shun, menjelaskan bahwa target peningkatan pendapatan perseroan didukung oleh prospek industri kabel yang diproyeksikan mengalami pertumbuhan. Secara industri, permintaan kabel masih didorong oleh proyek-proyek listrikan, telekomunikasi, dan infrastruktur. Meski demikian, emiten berkode saham FOKS tetap mewaspadai sejumlah tantangan yang masih membayangi, terutama dari sisi persaingan harga dan volatilitas bahan baku. Oleh sebab itu, pihak manajemen menyiapkan strategi untuk fokus pada peningkatan efisiensi operasional, pengembangan produk dengan nilai tambah dan margin lebih baik, serta diversifikasi pasar guna menjaga daya saing dan profitabilitas, sekaligus mendongkrak pendapatan agar tetap bergerak positif.